informasi materi kepada adik-adik siswa baru SMK Kesehatan Adi Husada dalam kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk siswa baru di SMK Kesehatan Adi Husada dari jurusan farmasi, keperawatan maupun dental asisten. Selamat datang kami ucapkan, selamat datang di sekolah kami, selamat bergabung. Nantinya selama 3 tahun ke depan kita akan berpartner untuk berbagi ilmu, sharing pengalaman sehingga adik-adik mendapatkan sesuatu yang bermanfaat nantinya setelah keluar dari sekolah sini yang dapat diaplikasikan baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah dari divisi kurikulum. Jadi di SMK Kesehatan Adi Husada itu ada beberapa divisi. Salah satunya adalah kurikulum. Kurikulum di sini bertanggung jawab atau memiliki tugas untuk pelaksanaan proses pembelajaran di SMK Kesehatan Adi Husada. Mulai dari pemetaan mata pelajaran yang akan diberikan, menentukan Bapak Ibu guru yang akan bertugas, menyusun jadwal, sampai dengan evaluasi pada pembelajaran yaitu berupa UTS, UAS, ujian-ujian yang lain. Yang terakhir adalah penyusunan rapot dan penyerahan rapot tersebut kepada Bapak Ibu dan siswa. Di bidang kurikulum atau di divisi kurikulum kami mempunyai beberapa orang di dalam tim yang nantinya akan bekerja sama untuk memantau atau menjaga bahwa proses di dalam pelaksanaan pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik. 5 orang tersebut yang pertama adalah saya sendiri, biasanya dipanggilnya Bu Desti. Saya di sini memiliki jabatan sebagai Wakapurikulum, dipercaya sebagai koordinator di bidang kurikulum. Untuk tugas saya sendiri antara lain adalah bertanggung program pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga menentukan pembagian jam belajar, serta yang terakhir adalah menyusun jadwal belajar. Itu dari saya, tugas saya secara umum. Kemudian yang kedua ada staf pembelajaran di SMK Kesehatan Adi Husada. Staf pembelajaran kurikulum namanya Bu Rizkica Diantari. Panggilannya Bu Ica atau Frau Kica. Beliau mengajar bahasa Jerman di SMK Kesehatan Adi Husada. Tugasnya antara lain adalah distribusi jadwal belajar, mengembangkan modul pembelajaran, koordinator pengumpulan perangkat, serta pelaporan jurnal mengajar guru. Yang kedua namanya Frau Kica ya, beliau mengajar bahasa Jerman. Kemudian yang ketiga ada staf evaluasi, namanya adalah Pak Nade Trinopiansah. Beliau mengajar pendidikan jasmani dan olahraga. Beliau bertugas sebagai staf evaluasi, yaitu mengkoordinasikan segala bentuk evaluasi pembelajaran mulai dari UAS, UTS maupun ujian akhir blok, serta untuk mengawasi kegiatan pembelajaran setiap harinya di kelas dan mengembangkan kompetensi guru. Berikutnya ada 2 orang staf administrasi. Yang pertama adalah Bu Cynthia Desi. Bu Cynthia Desi ini bertugas di lab keperawatan serta membantu di kurikulum sebagai staf administrasi bagian berkas. Sementara yang kedua adalah Pak Marit Chandra Saputro ini bertugas di kurikulum sebagai staf IT. Selain di kurikulum, beliau juga mengajar sistem komunikasi digital, simulasi dan komunikasi digital atau disingkatnya Siskomdik. Seperti itu. Itu adalah tim di kurikulum, jadi ada 5 orang. Biasanya kami ngantor di bagian belakang sekolah. Kalau kalian jalan nanti dari pintu masuk, lurus saja ke belakang, di dekatnya lab dental asisten. Di situ ada ruang di pojokan namanya ruang staff. Kami berlima biasanya nongkrong di situ untuk menunggu kegiatan dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi nanti kalau kalian sudah masuk ke sekolah, ingin bertemu dengan kami ada di sana, ya. Kemudian yang kedua yang ingin saya jelaskan di sini adalah mengenai sistem pembelajaran yang nantinya akan kalian dapatkan di SMK Kesehatan Adi Husada. Untuk semester ini di SMK Kesehatan Adi Husada kita mengadopsi sistem blok. Jadi sistem blok ini kami adopsi supaya dapat mengakomodasi kebutuhan praktik siswa. Karena kalau di SMK itu kan praktik menjadi salah satu hal yang harus dilakukan. Beda dengan di jenjang pendidikan yang lainnya, misalnya SMA ataupun yang lainnya. Jadi kami berusaha mengakomodasi kebutuhan praktik tersebut. Kemudian yang kedua dengan tetap
laksanakan peraturan-peraturan yang sesuai dengan kondisi new normal kita saat ini. Yang ketiga, dengan adanya sistem blok diharapkan juga dapat mengatur sirkulasi dalam kapasitas laboratorium yang kita punya, sehingga tidak terlalu menumpuk jumlah jam dan jumlah siswa yang berkumpul di sekolah. Sistem ini kami adopsi hanya untuk 1 semester dengan harapan sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah bahwa bulan Januari nanti semua sekolah sudah masuk seperti biasa. Jadi kalian nanti harapannya Januari itu udah masuk semua, pembelajaran seperti biasa, udah nggak daring lagi. Makanya untuk sistem ini kita akomodasi hanya 1 semester saja. Kemudian untuk waktu belajarnya nanti adalah kalian dibagi menjadi 2 blok dalam 1 semester. Blok 1 itu terdiri dari 10 minggu mulai bulan Juli sampai dengan September. Artinya untuk mata pelajaran yang kalian dapatkan di blok 1 itu harus selesai dalam masa itu. Setelah 10 minggu kalian akan ujian, setelah itu masuk ke blok 2 dengan mata pelajaran yang berbeda. Nah, dari sini ada sedikit tips supaya kalian nggak ketinggalan nanti ketika kalian mengikuti pembelajaran. Setiap mendapatkan tugas atau materi dari Bapak Ibu Guru, yang pertama langsung bertanya apabila tidak mengerti dengan materi, karena kalian nanti kan akan mendapatkan materi-materi baru yang belum pernah kalian dapat di SMP ya. Jadi kalian nanti langsung tanya, jangan ditunda. Biasanya kalau ditunda lupa, terus kemudian muncul istilah baru lagi, lupa lagi, kemudian akhirnya menumpuk ketidakpahamannya. Kemudian bila mendapatkan tugas, segera dikerjakan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Boleh dengan berkoordinasi dengan teman, boleh dengan menanyakan kepada Bapak Ibu Guru yang bersangkutan, seperti itu. Nah, ini dapat kalian laksanakan supaya nantinya kalian dapat menyelesaikan kegiatan secara tepat waktu. Karena kalau selama 10 minggu ini tidak diselesaikan, maka nanti masuk di blok 2 kalian akan mendapatkan tugas baru dari mata pelajaran lain, akan semakin banyak targetnya yang belum terlaksana. Nah, untuk waktu belajarnya sendiri di Adiwisada kita mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, sehari antara 9 sampai 10 jam pelajaran. Dan per jam pelajarannya durasinya adalah 30 menit saja. Jadi nanti kalian nggak boleh terlambat ya. Kalau misalnya pembelajaran itu daring, kalau mulai jam 7 harus datang jam 7. Nanti ada absensinya, dipantau oleh Bapak Ibu Guru dan dilaporkan setiap harinya. Untuk pelajaran efektif sebenarnya kita sudah mulai dari hari Senin kemarin ya. Untuk hari Senin kemarin kita sudah mulai untuk kakak-kakak kelas 11 dan 12. Namun karena untuk kelas 10 masih MPLS untuk 1 minggu, maka untuk siswa-siswi kelas 10 kita akan mulai pembelajaran di tanggal 20 atau hari Senin minggu depan. Seperti itu. Kemudian berikutnya yang ingin Bu Desi sampaikan adalah untuk ujian blok nanti akan dilaksanakan 2 kali. Yang pertama ujian akhir blok 1 di bulan September dan ujian akhir blok 2 di bulan November. Seperti itu, nanti akan dilaksanakan secara online juga, mengingat kondisi saat ini kita belum boleh berkumpul di sekolah. Maka dari itu selain saya sampaikan ini, ayo kita bareng-bareng berdoa dan melaksanakan anjuran pemerintah agar nantinya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa masuk seperti biasa di sekolah. Yang ketiga, untuk nilai yang akan kalian dapatkan, yang akan kalian kumpulkan nantinya adalah salah satunya nilai tugas, nilai ulangan harian, serta nilai ujian. Jadi diusahakan untuk setiap tugas dikerjakan, tidak boleh ada tanggungan. Kalau ada ujian sesuai jadwal harus dikerjakan. Bila nanti nilainya kurang, akan ada program yang namanya remedial, di mana kalian dapat memperbaiki nilai-nilai kalian yang masih kurang. Seluruh siswa Adiwisada nantinya wajib melaksanakan seluruh kegiatan yang telah dirancang oleh sekolah. Apabila ada kendala, kalian akan didampingi oleh wali kelas serta BK untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Apabila permasalahan tersebut hubungannya dengan gadget, misalnya handphonenya rusak atau bermasalah dengan jaringan, misalnya sinyalnya di rumah nggak bisa, kalian boleh langsung menghubungi wali kelas, nanti akan dibantu dengan penanganan khusus. Apa mau tugas secara offline kan, diambil di sekolah seminggu sekali, nanti akan diakomodasi sehingga kalian tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran meskipun kondisinya ada keterbatasan. Yang terakhir nanti adalah apabila kalian di blok 2, jadi untuk kelas 10 praktikumnya di blok 2 ya, ada kegiatan praktikum dan kalian harus datang ke sekolah, kami akan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang dapat Bu Desi sampaikan di sini diantaranya adalah 1. Berangkat ke sekolah
pakai baju bebas di sekolah, ganti dengan seragam. Kemudian untuk siswa yang hadir di sekolah kami batasi 18 orang per hari dengan durasi maksimal kalian di sekolah maksimalnya adalah 4 jam 3 kali dalam atau 3 hari dalam seminggu. Nah, tapi ada catatannya, bila nantinya ada kebijakan baru dari pemerintah, maka hal ini dapat sewaktu-waktu dianulir atau diganti menjadi kebijakan yang lain. Karena kita bagaimanapun harus tetap melaksanakan anjuran dari pemerintah demi keselamatan bersama. Mungkin dari kurikulum itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir tadi saya ulangi tipsnya, kalau misalnya kalian mendapatkan pembelajaran, 1, jangan ragu tanya. Kemudian 2, jangan malu nantinya untuk diskusi dengan teman. Kemudian yang ketiga, laksanakan tugas sesegera mungkin supaya tidak menumpuk. Yang keempat, biasakan mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Karena biasanya Bapak Ibu guru itu memberikan nilai lebih kepada anak-anak yang mau mengumpulkan tepat waktu. Bukannya kalau telat nanti dapat jelek, enggak, tetapi ada nilai plusnya sendiri. Dan untuk kalian sendiri juga lebih lega karena tanggungannya sudah enggak banyak lagi. Mungkin dari Bu Desti itu untuk materi dari kurikulum. Semoga kita cepat bertemu di sekolah, nanti kepingin kenalan langsung dengan kalian. Selamat bergabung sekali lagi anak-anakku. Sampai bertemu lagi. Terima kasih hari ini yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.